Lebaran akan tiba, setidaknya tinggal menghitung hari. Hingga 19 April lalu, vaksinasi untuk mengendalikan penularan COVID-19 telah diberikan kepada hampir 11 juta penduduk. Tapi itu baru secuil dari target 181,5 juta penduduk untuk mencapai kekebalan masyarakat atau kelompok. Jadi, mudik kolosal seperti di masa-masa normal sebaiknya dipikirkan 1001 kali. Saudara, saudari, mas, mbak, abang, kakak yang telah divaksin pun jangan euforia. Jangan merasa kalau telah divaksin bebas bepergian kemana saja. Tetap waspada. Satgas COVID-19 menduga euforia vaksinasi justru menjadi salah satu penyebab naiknya kasus positif hingga 14%. Kita harus menyampaikan apa adanya bahwa pandemi COVID masih ada dan nyata. Oleh sebab itu kita tetap harus ingat dan waspada. Tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya sudah lebih baik, menurun, menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tidak waspada. Pemerintah berdasarkan adendum atau aturan tambahan tentang mudik telah melarang mudik dari tanggal 22 April hingga 24 Mei. Sebelum adendum aturan tambahan Satgas COVID-19 keluar, ada gelagat warga mulai pulang kampung menghindari larangan mudik. Di Terminal Pulau Gebang, Jakarta contohnya, dalam sehari, seribuan penumpang keluar ibu kota. Ada pula yang menggunakan kendaraan pribadi, melaju di tol Cipali yang mulus. Pelajaran pahit berkali-kali telah kita rasakan. Liburan panjang kerap menaikkan angka kasus positif harian, termasuk Lebaran tahun lalu. Liburan panjang Idul Fitri menyebabkan kenaikan kasus COVID-19 antara 70 sampai 90%. Begitu juga dengan kasus mingguan. Demikian pula liburan panjang menjelang Natal dan Tahun Baru pernah bikin kasus menanjak hingga belasan ribu per hari. Itu pil pahit yang tidak perlu diulang. Peringatan terdekat datang dari India. Sejumlah negara bagian dari Maharashtra, Kerala, Karnataka, Telangana, Madhya Pradesh hingga Punjab mengalami lonjakan kasus. Total kasus terinfeksi di India telah melampaui 11 juta dengan kematian lebih dari 157 ribu jiwa. Menurut epidemiolog, lonjakan kasus atau gelombang kedua di India terjadi lantaran warga setempat salah memahami kenormalan. Padahal pandemi masih mengintip negeri itu. Kita bisa belajar dari dua negara, satu India, nanti Inggris juga. Nah, India itu pada awal Februari, bayangkan hanya 11.000 kasus per hari. Kemarin itu melonjak menjadi 290.000 lebih per hari. Jadi memang meningkatnya amat sangat luar biasa. Dan ternyata vaksinasi dua-duanya cukup besar. Jadi masalahnya tidak bisa kita mengandalkan vaksinasi saja. Mudik memang identik dengan Lebaran. Soal budaya pulang kampung dengan tujuan silaturahmi yang mengakar pada masyarakat Muslim. Tapi pemerintah mesti tegas dalam menerapkan aturan. Tidak boleh ada tawar-menawar di lapangan. Tapi belum apa-apa, warga yang mudik sebelum pekan terlarang mudik kok dibiarkan saja. Bagaimana menjamin bahwa mereka bukan carrier yang justru menyebarkan COVID ke kampung?
Apakah karantina 5 kali 24 jam kepada warga yang sudah mudik seperti yang disarankan Satgas COVID-19 bisa dijalankan di tingkat kampung? Siapa yang mengawasi bahwa protokol kesehatan jalan? Siapapun yang hendak bepergian harus mengikuti aturan yang berlaku pada saat ini, di mana saat ini surat edaran Satgas nomor 12 tahun 2021 untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang menjadi acuannya. Saya minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menegakkan surat edaran Satgas ini dengan tegas di lapangan agar tidak terjadi penularan karena peningkatan mobilitas penduduk yang akan menimbulkan kerumunan. Ingat, dalam pengendalian COVID-19, negeri kita kerap menelan pil pahit. Jangan sampai di momen Lebaran tahun ini kita mendapat mudarat berupa lonjakan kasus corona karena keputusan yang setengah-setengah. Yang kita pertaruhkan adalah keselamatan penduduk. Vaksinasi gencar, tapi pembatasan mobilitas yang terbukti manjur mengurangi penularan kasus tidak boleh setengah-setengah. Tidak ada yang ingin negeri kita masuk gelombang kedua yang mengerikan.